Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TPS 23 Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak mau mempresentasikan apa peran kami dalam membuat dokumen SRS ini. Di mana saya sendiri Lintang Setiawan, nomor NBI 1461900186. Saya berperan untuk merancang bab 1 dan bab 2, di mana bab 1 sendiri berisi tentang pengantar, di mana pengantar itu berisi tentang tujuan modul. Di tujuan modul menjelaskan tentang tujuan setelah dan apa yang dicapai setelah sistem ini jadi. Kemudian yang kedua, ruang lingkup. Ruang lingkup di sini menjelaskan skop dari sistem ini, di mana skop dari pengguna-pengguna dan dari sistem itu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu deskripsi fungsional dan deskripsi non-fungsional. Deskripsi fungsional yaitu berfungsi sebagai batasan layanan atau fungsi yang ditawarkan sistem. Jadi batasan-batasan dari sistem, pengguna, dan yang lain-lain, pokoknya aktor yang ada di dalam. Terus kalau deskripsi non-fungsional itu terkait dengan kemudahan penggunaan sistem atau perangkat lunak oleh user. Jadi kemudahan apa yang didapatkan oleh user waktu mengakses sistem ini. Oke, lanjut. Aspek DSS. Aspek DSS ini bertujuan untuk memudahkan manajer membuat keputusan untuk memecahkan masalah yang ada. Jadi aspek apa aja yang perlu dipertimbangkan untuk mengambil sebuah keputusan. Kemudian yang terakhir yaitu aktor dan fungsional. Di sini dijelaskan siapa saja aktor dan apa saja tugasnya. Jadi menjelaskan siapa saja aktornya dan job desk dari masing-masing aktor itu sendiri. Kemudian di bab 2 di bab 2 ini saya membuat use case diagram, di mana use case diagram itu sendiri berfungsi sebagai mendeskripsikan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh antar aktor. Jadi hubungan antar use case yang ada di dalam sistem tersebut. Ya, seperti ini kurang lebih diagramnya. Jadi hubungan antara customer service dengan pengunjung itu apa, terus habis itu sistem dengan pengunjung itu apa, ya kurang lebih seperti itu. Jadi hubungan antar use case yang menjelaskan tentang hubungan dari beberapa aktor yang ada di dalam sistem. Sekian, selanjutnya dilanjut sama rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dimas Erwin Badr Al-Farabi, NBI 14619000237. Di sini saya berperan pada bab 3 dan 4, di mana bab 3 berisi activity diagram dan juga state diagram. Activity diagram sendiri ini menjelaskan mengenai aktivitas yang terjadi pada sistem. Fungsinya sendiri itu memperlihatkan urutan aktivitas pada sistem, membantu memahami proses secara keseluruhan, serta menggambarkan proses bisnis lebih detail. Jadi, activity diagram ini merupakan alur terperinci dari use case diagram yang sudah dibuat sebelumnya tadi di bab 2. Singkatnya, activity diagram ini menggambarkan interaksi user dengan sistem secara general. Di activity diagram ini terdapat
pemesanan, pembatalan, serta pengiriman. Dan agen. Lanjut. Lalu state diagram. State diagram ini menunjukkan kondisi yang dapat dialami atau yang terjadi pada sebuah objek, sehingga setiap objek ini memiliki sebuah diagram status. State diagram ini digunakan untuk mendeskripsikan perilaku sistem. Semua kondisi yang mungkin muncul sebagai objek, begitu pula dengan event. Elemen-elemen yang ada di dalamnya sendiri adalah kotak yang mempresentasikan state sebuah objek dan tanda panah untuk menunjukkan perpindahan ke state yang selanjutnya. Bagian aktivitas dari simbol state ini menggambarkan aktivitas objek yang akan dilakukan selama di dalam state. Lanjut, sequence diagram. Bab 4 ini berisi tentang sequence diagram. Sequence diagram sendiri menggambarkan sejumlah aktivitas atau kolaborasi antar objek. Fungsi dari diagram ini sendiri untuk menunjukkan interaksi atau pesan yang disampaikan antar setiap objeknya. Singkatnya, sequence diagram ini menggambarkan tentang interaksi user dengan objek-objek yang terkait dalam sistem. Dalam sequence diagram ini, kami mempunyai yaitu yang pertama pemesanan, pembatalan, pengiriman, serta agen. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan rekan saya. Oke, terima kasih. Kenalkan, nama saya Hermawan Ali Mangambali, NBI 1461900 184. Di sini saya berperan untuk mengerjakan bab 5 dan bab 6. Untuk bab 5 ini berisikan tentang kelas diagram, yang dimana kelas diagram ini menjelaskan tentang deskripsi dari kelas, atribut, dan objek yang saling berkaitan, seperti hubungan dari stakeholder dan dengan apa yang dilakukannya. Contohnya adalah seperti agen dan pengunjung, customer. Ini adalah contoh dari stakeholder. Sedangkan untuk membuat akun terdaftar dan transaksi itu termasuk ke dalam apa yang dilakukan oleh stakeholder dalam sistem. Oke, dan selanjutnya pada desain database, di sini kami kosongkan, soalnya desain database ini berisikan tentang menjelaskan apabila desain dari database ini rumit, maka bisa dibuat desain database-nya yang lebih simpel agar bisa lebih mudah dimengerti. Oke, selanjutnya masuk ke bab 6. Di bab 6 ini ada navigasi, dan ini adalah gambar dari navigasi dari aplikasi Beauty Collection. Nah, navigasi di sini ialah ada tombol home, official store, wishlist, profile, dan bagian menu rekomendasi, produk jasa, serta icon keranjang ini. Oke, selanjutnya ke desain input atau output di screen.
Ini adalah bagian e-register. Seumpama kalau pengguna atau user belum memiliki account atau sudah, bisa langsung ke halaman ini untuk yang sudah punya akun, sedangkan ini yang belum memiliki account. Lalu setelah user atau pengguna sudah memiliki account, login, lalu diarahkan ke halaman dashboard atau home yang berisikan tampilan menu produk-produk. Contohnya di sini seperti parfum, lipstick, toner, dan serum. Selanjutnya, setelah masuk ke bagian detail produk, di bagian detail produk ini menjelaskan deskripsi lengkap dari produknya. Selanjutnya pada bagian gambar ini adalah form pembelian. Jadi semisal kalau pengguna ingin melakukan transaksi, itu tampilannya seperti ini, mengisikan biodata serta menambahkan produk, lalu setelah itu beli. Dan yang bawah gambar yang terakhir ini adalah hasil terakhir dari transaksi yang gambar di atas ini. Sedangkan yang desain output ini adalah hasil akhir dari resi yang di atas ini. Saya rasa sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.